Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat peternakan, sahabat pertanian dimanapun berada. Kembali lagi di channel Tifam, teman-teman. Kali ini saya membuat konten di perkebunan sawit, teman-teman. Kita review sawit kita, teman-teman. Ini yang kemarin ikut program PSR, Peremajaan Sawit Rakyat, dan sekarang udah memasuki usia 15 bulan, teman-teman. 15 bulan, salah satu pokok atau salah satu pohon udah nunjukin kayak gini, teman-teman. Udah mulai berbuah. Masih berapa ya, yang sudah berubah itu baru sedikit, teman-teman. Kebanyakan masih baru belajar. Ini udah lumayan besar nih. Usia 15 bulan, varietas yang ambil, teman-teman. Kita sebelah yang lain. Ini perawatannya agak kurang kemarin, teman-teman. Cuman alhamdulillah nih, kita lihat ya, udah ada buahnya juga ini. Besar tuh, lumayan besar, keliling. Cuman masih belum bisa dipanen. 3 tadi, 1, 2, 3, ada buahnya semua. Kita lanjut ke depan. Wih, ada lagi, teman-teman. Ada sebelah situ, ada. Wih, mantap. 15 bulan udah segitu, teman-teman. 4 pohon ada semua. Selanjutnya belum muncul. Oh, udah muncul juga. Ini dia. Jadi ini pohon yang kelima. Lanjut jalan lagi. Pohon ke-6. Apakah ada? Kita spill. Bismillahirrahmanirrahim. Nongol juga, teman-teman. Ada sawitnya. Udah mulai. Jadi emang yang lorong sebelah sini tuh terbilang cukup subur, teman-teman. Cuman yang lorong sebelah sana agak kurang. Karena apa? Yang di seberang sini ya, karena daerah sana itu daerah rawa, teman-teman, sering kena genangan banjir, jadi pertumbuhannya kurang. Ini masih harus perlu dipiringi, teman-teman. Semak luar biasa, ada buahnya juga. Lumayan ya, besar-besar juga ini sawitnya. Sawit ke-8, apakah ada? Ada juga, teman-teman. Tuh masih kecil lagi. Udah berubah. Yang saya suka ini bibit yang ambil ya, teman-teman. Ini pokoknya bisa dilihat tuh, batangnya besar-besar. Usianya masih 1,5 tahun. Belum. Oh iya, maaf, salah informasi, teman-teman. Ini usia udah 1,5 tahun, berarti sekitar 17 bulan, teman-teman.
bakal sawit, bakal berondolan udah nampak. Nah ini jadi penyesalan terbesar saya itu kemarin karena ini teman-teman, kita nggak selesai kastrasinya karena emang susah ya dapat waktu untuk kita kastrasi sawit karena adanya kesibukan yang lain teman-teman, termasuk pekerjaan saya. Jadi susah dapat waktu libur dan ya kastrasi cuman bisa 1 kali, itu pun nggak full dalam satu lahan ini teman-teman. Ini kalau misal kastrasinya bisa 2-3 kali kemarin udah pasti hasilnya bagus teman-teman. Udah hampir rata-rata ya, tuh brondolnya udah kelihatan. Memang agak semak ya teman-teman, cuman ya alhamdulillah nih teman-teman. Itu brondol juga, tuh sebelah sana juga lumayan, ini besar, lumayan hijau ya. Bunga yang itu bakal berondolan gitu, bakal jadi sawit. Nah itu penampakan sawit yang di seberang, lebih kecil sedikit daripada yang sebelah sini. Jadi ini kita pakai pupuk jatah ya, atau pupuk pemberian yang dari pemerintah teman-teman. Selama 1,5 tahun kita dapat jatah, kita manfaatkan pupuknya, kita berikan. Dan masih sekali lagi nih pemupukan yang belum kita berikan. Tapi selain itu juga kita ini ya teman-teman, bantu pupuk pribadi. Seperti tadi itu ada jangkras teman-teman, atau bekas janjang sawit itu kita pupukkan ke sini, dan juga kita pakai pupuk urea teman-teman. Kita tambah urea, jadinya ya seperti ini hasil dari pupuk-pupuk yang kita berikan. Ini pun masih dibilang jauh dari kata maksimal teman-teman, jauh dari kata maksimal. Memang kurangnya waktu, kita jadi jarang ke ladang teman-teman, jarang kita pantau. Ini bisa dibilang ya lumayan semak ini teman-teman, udah harus kita segera dipiriki ataupun dibasmi gulma-gulma yang bakal menyerang sawit. Nah ini kita sepir satu sawit yang terkena penyakit, bukan kena penyakit ya, kena serangan kumbang tanduk teman-teman. Jadi seperti ini contohnya. Ini contoh yang kena kumbang tanduk ini dulu waktu awal kena itu, waktu masih kecil teman-teman. Jadi solusinya itu bukan solusi ya, penanganan setelah pasca kena kumbang tanduk itu, kalau bisa baru pertama ketahuan itu langsung kita pangkas. Yang dimakan kumbang tanduk itu langsung kita pangkas, jadi tumbuhnya itu bisa langsung normal teman-teman. Seperti ini contohnya, udah normal lagi ya, nggak kerdil gitu teman-teman. Cuman kalau misal
Ini kan biasanya kumbang tanduk tuh nyerang di sini teman-teman, di pupusnya. Kalau nggak langsung dipangkas itunya, ini bisa pohonnya bisa kerdil teman-teman, dan juga pertumbuhannya pasti sangat-sangat lambat. Nah, ini kemarin alhamdulillah ketahuan ya, langsung kita pangkas ya. Ini emang agak lambat, cuman pertumbuhannya udah mulai normal lagi, bisa kita lihat tuh. Jadi di lahan sebelah itu punya tetangga saya itu ada teman-teman. Kita sharing sedikit ya teman-teman. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh tetangga saya di lahan sebelah itu, dulu kan ya bekas replantingan itu kan ada bekas cipingan itu. Nah, cipingan tuh di tengah-tengah sini tuh, di antara sawit itu. Jadi itu setelah membusuk itu malah dibongkar teman-teman. Nah, yang membongkar itu bukan yang punya lahan, tapi yang mau integrasi atau numpang bertani ya teman-teman. Katanya mau nanam jagung di lahan tersebut. Jadi bekas cipingan tersebut dilembutkan lagi dan dikelilingkan di sekitaran sawit sini untuk pupuk sawit katanya teman-teman. Tapi yang terjadi apa teman-teman, justru malah gundukan dari bekas cipingan itu yang udah busuk, yang diobrak-abrik itu malah jadi sarang kumbang tanduk teman-teman. Dan ya hal yang nggak diharapkan pun terjadi teman-teman. Hampir 90% itu sawitnya kena serang kumbang tanduk yang seperti tadi, bahkan lebih parah daripada itu teman-teman. Hampir mati teman-teman. Itu punya saya itu termasuk masih mending kalau dibandingkan tempat tetangga saya yang kena serang kumbang tanduk tadi teman-teman. Itu udah hampir mati teman-teman. Itu mungkin kapan-kapan bisa kita spillkan, cuman nggak tega rasanya teman-teman lihatnya. Itu hampir, pokoknya tuh daun nggak, ya tinggal sisa-sisa sedikit teman-teman. Dan ya kesalahan yang kedua itu, setelah kena kumbang tanduk tadi sama pemiliknya itu kurang diperhatikan teman-teman. Jadi malah kayak dibiarkan gitu aja teman-teman, dan jadinya pohonnya makin mengkerdil, dan pupus atau daun yang kena kumbang tanduk tadi itu kan kalau nggak kita pangkas ya bakal kayak gitu terus teman-teman, kerdil gitu. Benar-benar mengerikan teman-teman. Emang itu nggak membuat pohon mati ya teman-teman, cuman efek dari itu benar-benar bikin kerdil, pohonnya jadi kecil, pertumbuhannya kehambat kan. Bahkan itu lebih buruk daripada yang saya spill tadi, satu batang tadi. Sungguh mengerikan untuk hama kumbang tanduk itu teman-teman. Saya gubuk reot saya. Tadi ada panen itu satu tandan satu kondun pisang teman-teman, tiba pulang. Batangnya besar-besar lumayan teman-teman, varietas yang ambi super. Jadi emang menurut saya itu apa, pupuk-pupuk jangkos atau bekas janjangan tuh lumayan bagus ya untuk masa pertumbuhan teman-teman. Ini bisa kita lihat nih,
1,5 tahun udah lumayan banyak yang berbuah tadi kan, yang udah jadi bakal buah. Ini sawit tetangga saya. Nah, dulu sawit saya itu segitu teman-teman, sekitar 10-12 meter. Usianya sama ya, usia sekitar 25 tahun ke atas. Kalau punya saya di replanting, tapi itu punya tetangga saya masih belum. Dan ya, setelah melihat tanaman tetangganya yang udah replanting seperti ini, ternyata tetangga saya juga kepingin teman-teman. Jadi trip selanjutnya sawit itu bakal ditumbang, ikut peremajaan juga teman-teman dari pemerintah. Karena sayang juga ya, ada bantuan dari pemerintah gratis dan dibiayai untuk 1,5 tahun, tapi dilewatkan gitu aja. Ini perjuangan kita masih sekitar 1 tahun lebih ya, 1-2 tahun lagi lah untuk bisa panen. Panen yang produktif maksudnya teman-teman. Biasanya umur 3 tahun lah udah mulai produktif, 4 tahun 5 tahun 5 tahunan tuh udah buah keliling tuh. Lagi banyak-banyaknya buah. Itu yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Cuman ya seperti ini, emang butuh proses yang lumayan sampai kita capai hasil yang memuaskan teman-teman. Jadi di lahan saya ini campur aduk teman-teman, banyak tanaman seperti ini. Sayang sekali, dulu itu cuma 1-2 buah ubi, sekarang jadi banyak seperti ini. Itu pisang ada juga. Oh, pisang masih mending ya, nggak secepat ubi kayu ini. Pertumbuhannya luar biasa cepatnya ini teman-teman, sampai ke sini. Itu sebagai pengalaman aja teman-teman. Jadi kalau mau tumbang sari ubi kayu, kalau bisa sebelum semak kayak gini dipangkas dulu ubi kayunya teman-teman. Kalau udah sesama ini susah teman-teman, maksudnya kita tuh jadi males mau bersihkannya karena udah setebel ini teman-teman. Jadi kalau bisa besok teman-teman mau peremajaan ya, kalau bisa nggak usah lah ada ubi-ubi kayu itu. Kalaupun mau ya harus benar-benar dikontrol teman-teman, jangan sampai selebat itu dan bikin kita malas untuk bersihinnya. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman, bahan peremajaan sawit rakyat di usia 1,5 tahun setelah tanam teman-teman. Seperti ini penampakannya, udah lumayan besar-besar ya, dan pupuknya juga sudah saya sebutkan tadi. Kalau untuk jatah dari pemerintah tuh pupuk-pupuk mahkota teman-teman, dan kita tambahkan urea dan jangkos sawit. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, mungkin sekian dulu video vlog di kebun sawit kali ini teman-teman. Semoga bisa menjadi tontonan yang menarik dan juga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.